Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Arsila dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang evaluasi kinerja mata kuliah UTS Akuntansi. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Umumnya, penilaian ini dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara reguler. Salah satu manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Lalu informasi yang didapatkan dari evaluasi kinerja ini nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, evaluasi kinerja juga dapat mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian, kolaborasi, dan bahkan hambatan yang sedang mereka hadapi. Banyak manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan, diantaranya adalah yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Kedua, dapat meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Ketiga, dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Keempat, dapat mengidentifikasikan kandidat untuk promosi. Kelima, dapat memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Lalu yang terakhir keenam, dapat meningkatkan budaya perusahaan. Faktor selain itu, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memberikan evaluasi kinerja karyawan, yaitu yang pertama, hasil kerja kuantitatif. Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah menilai hasil kerja karyawan secara kuantitatif. Lalu, tanggapan internal perusahaan. Hal ini nantinya dapat membantu dalam melakukan evaluasi kerja. Lalu, tanggapan pelanggan. Tanggapan pelanggan akan sangat berpengaruh untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan dan efektivitas waktu. Faktor penting lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja adalah efektivitas waktu. Antusiasme karyawan. Antusiasme karyawan bisa menjadi faktor penilaian pada saat melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja. Yang pertama ada memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. Kedua, mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Ketiga, melindungi perusahaan secara hukum. Keempat, menentukan pelatihan karyawan. Kelima, peningkatan produktivitas. Keenam, pengembangan karyawan. Ketujuh, penyelarasan tujuan. Kedelapan, pengambilan keputusan personalia. Dan yang terakhir, 9, peningkatan komunikasi. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja menjadi pemegang peran penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya ukuran kinerja dapat memberikan feedback atas mana cara atau tindakan yang berhasil dan mana yang tidak, serta dapat memotivasi perusahaan untuk mempertahankan usahanya. Nah, manajer harus berhati-hati memilih ukuran kinerja bagi perusahaannya dengan mengingat hal-hal berikut. Pertama, ukuran kinerja harus konsisten dan mengikuti strategi perusahaan. Kedua, ukuran kinerja harus dapat dipahami dan dapat dikendalikan oleh pihak yang dievaluasi. Metode ukuran kerja. Yang pertama ada ukuran kinerja keuangan, terdiri dari Return on Investment atau ROI, Return on Asset atau ROA, laba bersih, dan margin kontribusi. Yang kedua ada ukuran kinerja non keuangan, ada kepuasan pelanggan, efisiensi produksi, dan kualitas produk dan layanan. Balance Scorecard atau BSC, pendekatan pengukuran kinerja dari 4 perspektif utama. Pertama, perspektif keuangan, profitabilitas, pengelolaan biaya, dan pertumbuhan pendapatan. Kedua, perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan retensi pelanggan. Ketiga, perspektif proses internal, efisiensi operasional, inovasi, dan kualitas proses bisnis. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pengembangan karyawan dan budaya inovasi. Pengendalian anggaran. Pertama, anggaran digunakan sebagai alat pengendalian
untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai rencana. Kedua, membantu membandingkan kinerja aktual PS target anggaran. Ketiga, digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Cara melakukan evaluasi kinerja karyawan secara efektif. Pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan teratur. Kedua, berikan feedback berkelanjutan dan teratur. Ketiga, gunakan metode penilaian 360 derajat. Keempat, tulis rencana tindak lanjut. Kelima, lakukan evaluasi kinerja yang kolaboratif. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Evaluasi kinerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Umumnya, penilaian ini dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara reguler. Selain itu, evaluasi kinerja juga dapat mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian, kolaborasi, dan bahkan hambatan yang sedang mereka hadapi. Banyak manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.